Kang Suro, channelnya TKI Taiwan China, berbagi informasi untuk Anda. Halo para sahabatku dimanapun Anda berada, kali ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah like dan subscribe di channelnya Kang Suro. Mudah-mudahan kalian diberi kesehatan oleh Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kelancaran oleh Subhanahu wa Ta'ala. Halo para sahabatku dimanapun Anda berada, khususnya para sahabatku yang ada di Indonesia, yang lama maupun yang baru yang telah gabung di channel Kang Suro. Mudah-mudahan informasi yang diberikan Kang Suro bermanfaat untuk Anda pastinya guys. Dan saya ucapkan banyak terima kasih ya juga yang sudah gabung, yang sudah melihat atau melihat-lihat di channel Kang Suro ya. Mudah-mudahan di channel Kang Suro ini bermanfaat untuk Anda. Apabila ada kekurangannya saya mohon maaf ya, karena Kang Suro untuk kali ini dikesibukan dengan kerja guys ya, dan memberikan informasi sedikit terlambat, tapi Kang Suro percaya bahwa Anda adalah orang-orang yang baik yang selalu mendukung channelnya Kang Suro. Dan perkembangan kali ini tentang perkembangan yang ada di Taiwan ya guys ya. Dan untuk bulan-bulan ini guys ya, di Taiwan itu stop penerbangan dulu sementara karena di Taiwan ini lagi lockdown, lagi corona ya. Corona, kalau COVID-19 atau corona ini sudah masuk lagi di Taiwan, khususnya yang ada di wilayah atas, Taipei, Taoyuan, Taichung, ya, New Taipei ya. Mudah-mudahan kalian diberi kesehatan, saudaraku yang ada di sana, patuhi peraturan yang ada di sana. Semua ini kebaikan untuk kita bersama guys ya. Dan untuk para sahabatku mungkin yang lagi di Indonesia ya, bertanya-tanya, terima kasih yang sudah bertanya di channel Kang Suryo. Saya ini akan menjawab satu persatu pertanyaan dari mas-masnya atau mbak-mbaknya yang mungkin yang lagi risau ya dengan informasi yang sangat menunggu lama kapan buka terbang di Taiwan ya guys ya. Dan yang pertama langsung saja ya, untuk saat ini di Taiwan itu sekarang itu masih tutup untuk sementara lagi guys ya, karena coronanya lagi kambuh lagi guys ya. Mohon maaf, stop dulu ya. Sekarang itu di Taiwan itu lagi lockdown, semua aktivitas kerja maupun aktivitas berdagang mau aktif jual beli sekarang itu di lockdown atau dibatasi wilayah-wilayah tertentu, terutama di daerah atas guys ya. Sekarang itu keluar mau beli apa itu kita harus pakai masker ya, harus nulis nama, pakai barcode di HP apa ya, untuk mengetahui apakah orang ini gejala atau kena penyakit corona ya atau Fuyen ya. Ya itu guys ya. Untuk para sahabatku yang ada di Indonesia, Mas, sekarang ini biaya tuh berapa? Ya sekarang itu biaya itu mahal sekali di Taiwan ya, ada yang 80 sampai 70 juta guys ya. Ya karena apa ya, setiap tahun akan berkembang ya. Jadi setiap tahun memberikan ya. Jadi ya gitulah sekitar gitu guys ya. Dan di Taiwan itu bahasa itu penting nggak Mas? Ya gini guys ya, sekedar di sebelumnya itu sudah aku rekomendasi untuk video Kang Suro yang di bawah ya, yang sudah saya upload. Di Taiwan itu bahasa itu sekarang itu penting ya, karena bahasa itu menurut Kang Suro ini adalah penting banget. Karena apa? Karena untuk beraktivitas kerja maupun kita beli sesuatu, kita itu kan interaknya sama orang Taiwan, jadi kita itu setidaknya kita itu tahu apa yang dimaksud orang Taiwan berbicara kepada kita ya, untuk bisa menjawab itu guys ya. Kalau masalah bahasa nanti 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu kita perlu adaptasi ya, karena apa? Karena ya di telinganya kita itu kalau bahasa itu kan asing ya, kan nggak sering kali dengar. Tapi kalau di sini sudah 6 bulan atau setengah tahun ya, kita sudah tahu apa yang dimaksud atau dibicarakan dengan orang Taiwan gitu guys. Kalau bahasa ya minimal kita harus bisa bahasa isyarat dulu, nanti sedikit apa benda kita selingin setiap hari, kita namanya ini kita tahu gitu guys ya kalau bahasa. Dan dulu di PT itu Kang Suro itu sekolah bahasa enggak? Dulu Kang Suro itu di PT itu cuma 1,5 bulan ya kerja di PT itu sudah terbang. Di PT ya belajarnya cuma berhitung, warna, alat-alat benda pabrik ya yang kita tahu ya. Dan
gitu guys ya. Yang pertama itu kata benda, kosakata itu penting sekali di Taiwan, itu banyak digunakan. Aku sendiri itu dulu tuh masih kurang ya, kayak kurang bahasa gitu, belajarnya ya sesingkat itu ya, langsung ke depan ya. Jadi sebagian besar atau banyaknya itu belajarnya di Taiwan gitu guys. Saya itu di Taiwan ya, Kang Solo itu belajarnya banyak di Taiwan, apalagi kerjanya sama orang Taiwan. Itu saya bersyukur banget karena apa, saya sendiri kan kerjanya sama orang Taiwan ya, sama rekan Indonesia itu jarang ya, selebihnya itu sama orang Taiwan, jadi tahu apa yang dibicarakan setiap hari, kita ngobrol bareng gitu guys. Nah, kalau tentang bahasa, lama kelamaan kita harus berusaha beradaptasi dengan itu guys ya. Terus ada lagi, kemarin ada yang tanya di channel Suryo, Mas di Taiwan itu kerjanya apa? Macam-macam guys ya, macam-macam ya. Jadi kalau kalian itu di PT itu nanti ada penawaran di pabrik tekstil, ada pabrik CNC, di pabrik peralatan besi, di pabrik apa namanya, makanan, pabrik apalagi sebagainya. Itu nanti tergantung pribadinya masing-masing atau tergantung rezekinya guys ya. Kalau masalah pabrik itu, mana pabrik yang bagus, mana pabrik jelek ya. Kalau bisa nanti kalau di PT itu kalau ditawarin apa nama job, kalian itu harus tanya jobnya di mana, jobnya apa, terus lemburannya bagaimana, tempatnya di mana. Nah mungkin kalian tahu, bisa mungkin punya teman atau saudara di Taiwan, bisa ditanyakan gitu guys kalau masalah job. Dan yang kedua, yang terusnya ini masalah pertanyaan tentang usia ya. Usia itu kalau usianya sudah lanjut 35, 36, 37, 38, alangkah baiknya kalau saran saya itu mending tanya ke kerabat atau saudara yang mungkin yang lagi kerja ke Taiwan, atau bisa calling visa guys ya. Kalau visa itu gimana Mas? Calling visa itu adalah, calling visa itu job itu sudah dicarikan sama saudara kalian, toh itu sama pacar kalian, tah itu sama ibu kalian yang ada di sini, tah atau pokoknya kerabat dekat lah gitu. Itu bisa cepat guys ya, itu saran Kang. Dan alangkah baiknya kalau seusia itu kan kayak agensi, kayak bos kan pikir-pikir ya, usianya sudah sekian, tenaganya apa sudah mumpuni, apa sudah apa namanya, bisa cepat kerjanya gitu guys ya. Terus sistemnya kerja di Taiwan tuh apa harus cepat Mas? Ya kebanyakan di Taiwan tuh yang dibutuhkan itu adalah kecepatan tangan, kita melakukan sesuatu atau kerja itu tangan sama kaki ya, kita itu harus kerja itu harus seimbang. Maksudnya gini guys ya, pengalaman saya pribadi ya, 1 atau 2 hari atau 3 kali kita adaptasi sama pekerjaan ya, bahasa guys ya, benernya kayak gitu guys ya. Bisa kerja, tapi kalau nggak bisa bahasa kita kan ya imbang lah gitu guys ya. Yang pengen diperjuangkan kita tahu lah setidaknya gitu. Terus kalau masalah kerja itu kita harus cepat. Yang kedua, apa yang dimaksud orang Taiwan kita tahu ya, yang terutama kuncinya gitu guys ya. Apalagi di situ nanti benar banyak orang Indonesia kan. Kalau biasanya itu nggak campur gitu loh guys ya. Ya kita bisa bagian-bagian. Untung kalau ada orang Indonesia kita bisa bertanya ke temannya ya. Kalau pas pisah, kalau nggak ada orang Indonesia kan kita repot ya. Jadi gitu guys ya. Jadi kita di Taiwan itu perlu adaptasi. Kalau menurut saya perlu adaptasi ya, kerja 1 bulan 2 bulan, kita lama-lama kan kita sudah terbiasa sama orang Taiwan, kerjanya kayak apa gitu guys ya. Itu kalau usia. Terus Mas usia 18 apa bisa proses ke Taiwan? Saya punya KTP baru ya, itu baru punya KTP baru. Ini ya, sebelum kamu berangkat ke Taiwan, kamu harus konfirmasi ke PJTK atau PT kamu yang kalian tuju guys ya. Bu, Pak, apa saya bisa, umur saya segini, saya kerja ke Taiwan gitu ya. Kalau saya dibilang, kalau di sini saya jawab iya, kan, tapi kalau masih belum bisa karena usia kamu masih muda, 18 tahun, minimal harus 20 tahun gitu. Nah, karena kan gak jadi gak enak. Jadi lebih baiknya kalian konfirmasi sama PL-nya atau kalau punya PL atau sponsor gitu guys ya, atau langsung aja ke PT lebih bagus, tanyakan detail yang kalian punya benar-benar gitu guys ya. Terus
Mas saya langsung saja ya, Mas saya orang awam mau pergi Taiwan rasanya itu apa saja. Kemarin di video sebelumnya saya sudah banyak sekali ya, tapi kali ini aku jawab secara singkat. Pokoknya kamu itu harus bawa dokumen asli kamu ya, PT-nya PT-nya kamu yang kamu tuju itu di mana, kamu udah punya dokumentasi apa namanya dokumen kamu yang asli ya, itu bawa ke PT. Nanti kamu itu nanti akan diberitahu bla bla bla. Gak mungkin orang PT itu apa namanya membohongi kamu, nggak mungkin guys ya. Karena apa? Karena ya di pihak PT itu kita ya mau cari anak buah ya, mau kerja ke Taiwan membantu kamu. Dan tanya selengkapnya itu bisa tanya ke teman-temannya yang pernah ke PT ya, yang pernah kerja di Taiwan atau yang sudah ada di Taiwan gitu guys ya. Ada baiknya seperti itu, sarankan Suryo guys ya. Dan prosesnya bagaimana Mas? Ya prosesnya dari nol dulu kan. Taiwan itu Kang Suryo itu proses ke Taiwan itu dari nol, tidak punya pengalaman apapun. Karena apa? Karena Kang Suryo itu menekat atau memberanikan diri ya. Kita di sini namanya orang kan yang punya rencana sesuatu atau di kemudian hari atau di kemudian tahun ya, gak rencana Tuhan itu gak ada yang tahu. Aku punya niat untuk kerja ke Taiwan itu adalah satu, ingin merubah menjadi diri aku atau keluarga aku menjadi yang lebih baik secara ekonomi ya, secara ekonomi lah paling itu. Dan di sini saya bisa kerja ke Taiwan tuh saya bersyukur banget. Karena apa? Yang satu, pengalaman itu sangat luar biasa. Kalau di Taiwan itu ya banyak temannya. Yang pertama, kedua itu pengalaman kerja ya, apalagi pengalaman kerja itu beda sekali dengan di Taiwan gitu guys ya. Itu menurut pandangan Kang, karena apa? Satu, bonusnya itu kalian itu satu dapat bahasa ya. Suatu saat nanti kalau kamu pulang ke Indonesia, bahasa itu sangat berguna, nggak tahu kapan dia berguna. Itu kalau prinsip saya. Yang kedua, kerjanya di Taiwan itu kayak gini kamu tahu ya, nanti bisa cerita ke kerabat kamu atau saudara kamu yang kerja ke Taiwan ya, pertama yang di pabrik ya, di pabrik itu guys ya. Itu banyak sekali guys ya, di Taiwan itu pengalaman banyak sekali. Jangan di Taiwan itu kalian itu dianggap sebagai pembantu, enggak, semua itu sama di Taiwan itu tingkatnya sama, cuma kita rezekinya mungkin yang ada di sini gitu aja. Karena tanpa perjuangan kalian di PT ya nggak bisa ke Taiwan. Saya tuh bangga sekali sama sahabat-sahabatku yang ada di rumah maupun yang ada di Taiwan ya. Karena apa? Karena bisa kerja ke Taiwan itu sangat luar biasa. Karena apa? Karena kerja di Taiwan itu kita butuh pertama tuh biaya besar, yang kedua kita penuh perjuangan di PT kayak apa ya, kayak pokoknya bola balik itu sangat perjuangan banget. Karena di setiap setiap orang atau di kemudian hari itu akan mengambil hikmahnya di suatu menjadi yang lebih baik ya, mencapai merubah ekonomi keluarga ya, bisa buat apa namanya pengalaman pribadi kalian ya, menjadi nanti bisa mendidik keluarga kepada pengalaman kamu di rumah gitu guys ya. Itu yang sedikit pengalaman kamu yang ada di Taiwan. Mas, saya sudah menunggu lama sekali prosesnya ya, tapi belum ada panggilan. Gimana di Taiwan itu sudah apa namanya bisa terbang gitu guys ya. Banyak sekali yang bertanya gitu, dan saya jawab di sini ya, di Taiwan itu saya itu nggak bisa jawab bisa enggaknya ya. Karena karena ya terkendala dengan corona tadi loh guys ya. Tanpa ada corona itu dulu itu keluar masuk kerja ke Thailand itu enak, tapi kalau sekarang ini tuh sangat sulit banget, sangat luar biasa perjuangannya ya. Ya itu guys ya, saya nggak bisa apa namanya nggak bisa membantu secara tenaga ya, tapi pengalaman Kang di sini mudah-mudahan para sahabatku yang Indonesia, aku membuat video ini bisa memikir atau melanjutkan proses ke Taiwan atau tidak, itu tergantung kalian guys ya. Mudah-mudahan kalian itu diberi kesehatan aja guys ya. Dan jangan lupa peraturan-peraturan yang ada di Indonesia maupun yang ada di Taiwan itu sangat berbeda sekali ya. Kita itu saling menjaga kepribadian orang masing-masing. Peraturan yang terutama sekarang itu
di Taiwan itu lockdown, nggak bisa kemana-mana ya, kita harus pakai masker, itu sangat penting, pakai sanitizer atau alkohol itu sangat penting sekali karena untuk menjaga kesehatan ya. Keluar sekarang itu nggak bisa guys ya, semua aktivitas di taman maupun transportasi itu buka tutup ya guys ya, itu sekarang itu lockdown gitu guys ya. Setiap hari itu nambah 300-200 orang yang terjangkit virus corona guys ya, yang mati sudah berapa tuh ya, ya terutama di wilayah-wilayah atas ya. Saya di wilayah atas itu sangat rawan, makanya untuk para sahabatku yang ada di Taiwan, yang mungkin yang di ada wilayah atas ya, peraturan-peraturan sekarang ini kalian itu harus taati karena untuk kesehatan bersama. Saya percaya kepada para sahabatku yang ada di Taiwan ini ya, terutama yang TKI atau TKW asal Indonesia ya, jaga kesehatan dan peraturan-peraturan protokol. Semoga kalian terhindar dari penyakit corona, kerjanya lancar, banyak rezeki, dan saya doakan kalian sukses selalu semua. Dan untuk para sahabatku yang ada di rumah, kalian harus juga menaati peraturan atau protokol yang ada di Indonesia. Karena apa? Karena penyakit corona itu adalah penyakit yang sangat berbahaya ya. Sekali tidak tahu nanti bisa fatal ya. Jadi ikuti aturan-aturan yang ada di Indonesia. Di setiap Joko punya aturan. Sekarang itu semua aktivitas terkendala dengan corona. Sekarang itu stok makanan di Taiwan itu di market juga menipis ya karena kendala corona. Dan itu untuk para sahabatku, jangan dari usia, mudah-mudahan kalian diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilindungi dari penyakit apapun. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, salam TKI Taiwan bersama Kang Suryo. Mudah-mudahan para sahabatku yang ada di rumah ya bisa meringankan pemikiran yang jenuh yang menanti informasi di Taiwan. Dan salam TKI Taiwan bersama Kang Suryo. Bye bye.